saja seperti di tahun 2019 ada pembelajaran alat media pembelajaran, kemudian sisanya kita belikan alat-alat listrik. Nah, itu yang di 2019. Ternyata di 2020 ini berbeda ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita tambahkan di situ. Nah, untuk yang pertama adalah terkait dengan pengisian RKS ya Bapak Ibu. Di sini adalah format RKS yang saya buat. Jadi format ini tidak berubah, tetapi hanya formatnya kolomnya ini tidak berubah karena kita tidak mau mengubah, nanti akan menjadi kacau kalau kita mengubah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa dana BOS itu disalurkan secara bertahap. Bertahap itu bukan percaturulan, ya bukan percaturulan. Jadi selama ini yang mungkin dipahami adalah 4 bulan 4 bulan. Jadi tahap 1 4 bulan, tahap 2 4 bulan, tahap 3 4 bulan, itu tidak. Jadi dengan bertahap ini, jadi di periode pertama kita berdasarkan aturan peraturan Menteri Keuangan. Di situ dari Menteri Keuangan ada penegasan bahwa dana BOS tahap 1 pencairannya paling cepat di bulan Januari, dana BOS tahap 2 pencairannya paling cepat bulan April, dana BOS tahap 3 pencairan paling cepat di bulan September. Sehingga itulah yang dijadikan pertahapan. Kita buat tahap pertama adalah Januari Maret, tahap kedua adalah April Agustus, tahap ketiga adalah September dan Desember sampai Desember. Nah, untuk tahap pertama Januari Februari Maret 3 bulan, tahap kedua April sampai dengan Agustus adalah 5 bulan, tahap ketiga adalah September sampai Desember adalah 3, 5, dan 4. Jadi bukan per 4 bulan. Nah, jadi untuk laporannya sebenarnya kita mengacu ke aturan Mendagri. Aturan Mendagri laporannya adalah per semester, tetapi masih banyak sekolah yang bingung sehingga ya udah kita buat Maret, Agustus, dan Desember. Jadi laporannya ada 3 bukan 4. Kemudian Bapak Ibu, di sini walaupun di sini dipecah untuk tahap 2, ini tetap aja menjadi tahap 2. Juli Agustusnya tetap diisi. Bukan berarti kosong karena periode tahap 2 adalah April sampai dengan Agustus. Kemudian cara pengisiannya di sini saldo dana BOS 2019 adalah sisa dana baik afirmasi 2019 ataupun sisa dana BOS reguler di 2019. Berapa sisa dananya baik di bank ataupun di kas? Bapak Ibu isi di sini. Misalnya di sini ada sisa dana 5 juta. Nah, Bapak Ibu di sini harus diisi 5 juta itu digunakan di tahap berapa? Misalnya di tahap 1. Ya Bapak Ibu isi di sini sebagai pembelanjaan untuk di tahap 1. Kemudian yang kedua adalah di sini yang paling banyak kosong ya, untuk rincian perhitungan. Nah, di sini dana BOS reguler, tolong diisi berapa jumlahnya Bapak Ibu mengacu ke SK Mendagri. Misalnya di sini ada 150 siswa. Satu siswa 1.600.000, saya menggunakan jumlah SMK. Nah, di sini kemudian di sini BOS regulernya 1.600.000 dikalikan dengan 150 siswa. Baru dibagi menjadi tahapan seperti ini. Ini ya, Bapak Ibu isi. Kemudian di sini dana BOS afirmasi kinerja Bapak Ibu isi di sini berapa dana BOS yang diterima. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu isi. Di sini sengaja saya bagi menjadi 2. Sebenarnya ini fleksibel aja Bapak Ibu. Bapak Ibu mengisi ini fleksibel, mau dibuat 50% silakan, mau dihabiskan di bulan September Desember silakan. Sampai saat ini kita belum tahu nih kapan dana BOS akhirnya turun. Jadi kita belum tahu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengisi di sini, ya silakan diisi aja dulu, nanti setelah dananya masuk baru kita melakukan penyesuaian kembali. Saya contohkan di sini, misalnya di sini saya buat 10 juta. Di sini 50 juta. Nah, jadi seperti ini cara pengisian. Jadi selain diisi di sini, Bapak Ibu tetap harus mengisi di tahapan berapa. Nanti untuk jumlah di bawahnya adalah dana BOS reguler ditambahkan dengan dana BOS afirmasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya di sini ada belanja pegawai. Saya
sini saya pisahkan, kalau untuk 01 di sini adalah bos reguler, untuk 02 di sini adalah bos Alkin. Nah, untuk kode di sini tidak usah dilupa lagi karena saya sudah mengisinya di sini. Kemudian untuk pembelanjaan barang dan jasa. Barang dan jasa sebenarnya di sini sudah saya bantu Bapak Ibu tinggal mengisi angkanya di sini. Ini sudah saya buat komennya di sini, Bapak Ibu tinggal isi. Misalnya ATK, ATK kita lihat kodenya di sini berapa? 01. Di sini diisi dengan 01. Di sini konsumsi, Bapak Ibu tinggal lihat konsumsi kegiatan PPDB ya. Jadi konsumsi kegiatan itu adalah kodenya belanja makan minum kegiatan dengan kode 09. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini tidak usah diisi lagi. Ini adalah 8 standar. Sudah saya bantu juga untuk di 8 standar. Nah, selanjutnya tinggal Bapak Ibu lanjutkan kembali. Kemudian di sini ada belanja di sini ada belanja afirmasi kinerja. Nah, di sini juga saya buat perbedaan 02. 02 ya di sini. Nah, ini di sini pembelian wastafel. Ini bukan peralatan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk pembelanjaan kebutuhan afirmasi dan kinerja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan, silakan menambahkan. Di sini ada contoh cara saya mengisinya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin contoh ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengisi di sini ya, di sininya diisi gitu. Nah, dikembalikan lagi sesuai dengan keinginan masing-masing sekolah. Nah, ini di sini kalau misalnya ada tambahan silakan ditambahkan. Kemudian juga untuk pembelanjaan peralatan dan mesin ya, peralatan dan mesin ini di sini juga saya bedakan pembelanjaan modal maksudnya. Di sini saya bedakan, di sini bos afirmasi kinerja saya buat di sini. Kemudian juga di sini yang ini adalah bos afirmasi 2019. Jadi Bapak Ibu jangan menambahkan lagi di sini dengan pembelanjaan yang di 2020. Di sini hanya untuk afirmasi sisa saldo yang kemarin 2019. Sedangkan yang 2020 itu isinya di sini. Kalau misalnya mau menambah komputer, proyektor atau segala macam isinya di sini, silakan ditambahkan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tolong diisi juga di rincian perhitungan. Ini banyak sekali sekolah yang tidak mengisi, tolong dilengkapi ya. Ini cara mengisinya untuk di guru. Misalnya di sini untuk berapa orang? Misalnya 20 orang. 20 OK atau orang juga boleh. Biasa kita menggunakan OK. Per guru misalnya 500.000. Nah, diisi di sini dibagi. Selanjutnya untuk pembelian ATK ini juga wajib diisi. Kemudian sampai dengan belanja modal. Di sini wajib diisi berapa sih komputer yang Bapak Ibu beli. Misalnya di sini ada 20 unit. Harganya misalnya 5 juta. Nah, kemudian diisi di tahap berapa Bapak Ibu belanjakan. Jadi itu untuk RKS. Jadi saya harapkan Bapak Ibu kalau misalnya memang ada perubahan-perubahan seperti ini, tolong diperbaiki lagi RKS-nya, kemudian dikirimkan lagi ke link yang kita sediakan. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada tanggapan? Silakan kita bahas kembali. Macaran ya? Maaf, SMA 3 Semarang Ibu. Baik Ibu, silakan. Kami kan masih ada sisa dana bos afirmasi yang 2019 Bu. Ya. Cuma kemarin membuat RKAS itu pembelanjaannya tidak saya pisahkan untuk penggunaan yang dana 2019 dan dana aktif yang 2020. Jadi saya satukan saja dengan menyesuaikan jumlah yang dana sekarang plus dana sisa kemarin. Itu seperti itu atau harus diperbaiki? Ibu sudah masukkan angkanya sesuai dengan tempatnya itu ya? Iya. Oh ya, ya. Berarti tidak usah lagi diperbaiki, cukup seperti itu saja. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Mungkin masih ada? Halo? Ya, silakan Pak. Itu tentang COVID itu ya, pengisian COVID yang Ibu kasih tambahan baru di afirmasi. Itu kan ada tambahan-tambahan afirmasi ya. Nah, sebelumnya itu di RKA sebelumnya di
itu kan kita cantumkan belanja COVID di bulan Maret. Nah, belanja COVID di bulan Maret itu saya mau meletakkan COVID itu di mana? Ini saya letakkan di di item yang mengatakan ada apa namanya melanda sekolah apa namanya bencana ya kan? Bencana ya. Saya letakkan di situ dampak bencana saya masukkan di situ. Artinya ada item COVID di situ. Kemudian ada ibu tambah di yang baru ini khusus untuk COVID. Apakah boleh Bu? Saya yang lama itu nggak saya hapus, saya biarkan aja gitu. Kemudian masker dan pembelian sanitizer itu apakah boleh saya tidak hapus, saya biarin aja. Nah, nanti di yang ibu di RKS yang baru ini kan ada khusus juga, jadi tetap masih ada. Apakah boleh seperti itu? Itu pertanyaan. Iya. Jadi untuk pengisiannya Pak ya, cara pengisiannya kita kembali lagi ke Juknis Pos nomor 19. Di sini untuk pembelian sabun dan masker dan segalanya itu kita masukkan ke kegiatan administrasi sekolah di sini. Di Juknis juga sudah jelas ada pembiayaan Cara natanya ya Pak. administrasi sekolah Coba yang tanya. digunakan untuk pembelian cairan sabun pembasmi. Nah itu dimasukkan ke kegiatan administrasi sekolah. Nah untuk yang saya sediakan itu terpisah Pak. Terpisah, kita pisahkan antara bos reguler dengan bos afirmasi kinerja. Jadi itu kita pisahkan. Jelas Pak? Halo? Halo Bu? Sudah jelas Bu? Ya. Halo Bu? Mau tanya Bu? Halo? Halo? Oke, masih ada? Ada Bu? Mau tanya nih Bu? Halo? Ya, silakan Pak. Ya, iya Pak. Silakan Pak. Nah, jadi gini, yang pertama itu kalau nggak salah baca di Juknis reguler itu untuk pembelian kursi meja itu boleh ya? Iya betul. Itu ada batasan jumlah atau tidak? Tidak ada. Iya, iya Pak. Kalau itu kursi meja untuk belajar, tapi bagaimana kalau penggunaannya untuk perpustakaan atau untuk kantor gimana? Selama barang itu adalah untuk operasional sekolah, itu dipersilakan Pak. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini saya mohon maaf sebelumnya ya, mungkin saya ada salah paham pemahaman sedikit terkait dengan PPDB. Terkait dengan kita kembali lagi ke PPDB yang tadi pertanyaan Bapak dari SMA mana itu ya, terkait dengan panitia PPDB untuk di pos reguler itu tidak bisa dibayarkan kepanitiaannya. Kepanitiaan pos tidak bisa dibayarkan. Jadi kalau untuk suatu negeri itu kita bisa kepanitiaannya itu dibayarkan dari PBP. Tapi kalau untuk swasta kepanitiaannya itu tidak bisa dibayarkan dari dana pos reguler. Yang bisa Bapak Ibu bayarkan adalah konsumsi dan transport panitia PPDB. Ya, jadi itu untuk penegasannya di PPDB. Kalau jumlahnya Bu, angkanya gimana? Angka yang seperti apa maksudnya Pak? Untuk ke transport? Transport ya. Apakah Ya. bisa masuk ke Juknis pembiayaan provinsi atau kabupaten transport? Sebaiknya di acuannya tetap di provinsi bukan di kabupaten kota Pak. Kecuali memang di provinsi itu tidak ada standar biaya maka itu bisa. Ya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk wilayah ya seperti Kuburaya, ya. Kalau kita masuk kepada PPDB sekarang ini, kan mulai dari tanggal 2 Juni sampai dengan 10 Juli. Berarti kan sekitar ada sebulan sekali. Berarti selama itu nanti kan gantian itu begitu Bu. Iya, maksudnya gantiannya seperti apa? Kan PPDB itu kan ada tiket Bu. Ya.